Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dengan tujuan sama, yaitu menimba ilmu. Tak lupa pula salat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati beliau Ibu Nurjana selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh kawan-kawan kami. Baiklah, kita buka presentasi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi mengenai memori, macam-macam memori, dan belajar sebagai suatu proses. Yang pertama yaitu memori. Dalam kehidupan sehari-hari, memori adalah bagian penting dalam lingkungan maupun dalam kegiatan belajar mengajar. Tanpa adanya memori, kita tidak dapat mengingat apa yang telah kita lalui di masa lalu, dan kita tidak dapat mengingat apa yang telah kita rencanakan untuk kehidupan kita di masa sekarang atau masa yang akan datang. Para ahli juga menemukan memori sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lalu. Dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia, hal ini menunjukkan bahwa manusia dapat menerima, menyimpan, dan menghubungkan kembali kejadian atau pengalaman-pengalaman yang telah dialaminya. Contohnya, setiap orang dapat mengingat suatu kejadian, entah itu kejadian di masa lalu ataupun kejadian yang baru-baru saja dialaminya. Yang kedua yaitu macam-macam memori. Ditinjau dari jenis sudut informasi dan pengetahuan, memori dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memori semantik. Memori semantik adalah memori khusus yang menyimpan arti-arti atau pengertian-pengertian. Contohnya, pengertian suatu ibu kota negara. Yang kedua yaitu memori episodik. Memori episodik yaitu memori khusus yang menyimpan suatu peristiwa-peristiwa. Contohnya, peristiwa kita di masa lalu atau peristiwa saat kita masih bayi. Pengertian lupa, forgetting, ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya kita pelajari. Menurut para ahli, Gulo 1982 dan Reber 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah kita pelajari. Menurut para peneliti, dahulu banyak orang yang berpendapat bahwa lupa itu terutama disebabkan oleh lamanya waktu atau terjadinya pengalaman dengan terjadinya proses ingatan. Karena telah lama, maka mudah dilupakan. Akan tetapi, setelah dijadikan penyelidikan lebih lanjut para ahli psikologi, ternyata bahwa pendapat tersebut tidak benar. Sekarang orang lebih cenderung untuk menerima bahwa lupa itu tergantung kepada apa yang diamati, bagaimana situasi dan proses, apa yang terjadi dalam jangka waktu berselang, bagaimana situasi saat itu ketika berlangsung ingatan itu. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab lupa dan pengertian belajar. Faktor-faktor penyebab lupa diantaranya: pertama, lupa dapat terjadi karena gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada pada sistem memori siswa. Kedua, lupa dapat terjadi karena adanya tekanan pada item yang telah ada, baik sengaja maupun tidak. Ketiga, lupa dapat terjadi karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dan waktu mengingat kembali. Keempat, lupa dapat terjadi karena perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Kelima, menurut Law of Disuse,
atau Hilgard dan Bauer 1975, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Keenam, lupa tentu saja dapat terjadi karena perubahan urat syaraf otak. Pengertian belajar. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Definisi pembelajaran sebagai suatu sistem adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam lingkungan belajar tertentu dan terjadi umpan balik antara keduanya. Pembelajaran sebagai suatu sistem sendiri memiliki beberapa komponen, meliputi kurikulum, peserta didik, instruktur, sarana, dan prasarana. Yang pertama yaitu adalah kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan, karena berhasil atau tidaknya sistem pembelajaran diukur dari banyaknya tujuan yang akan dicapai. Yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang menempati posisi sentral dalam tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu adalah instruktur. Instruktur adalah orang yang mempunyai ahli di bidang tertentu. Jadi instruktur itu seperti guru yang menyampaikan materi kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana, yaitu alat yang harus dipenuhi agar dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu adalah proses, meliputi materi, metode, media, dan evaluasi. Yang pertama yaitu adalah materi. Materi adalah bahan ajar yang digunakan instruktur dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu adalah metode. Metode adalah cara atau strategi yang digunakan oleh pendidik kepada peserta didik pada saat mengajar. Dan yang ketiga yaitu adalah media. Media adalah alat bantu yang digunakan instruktur untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu adalah evaluasi. Evaluasi adalah tindakan yang dilakukan untuk menentukan nilai dari sesuatu. Komponen yang ketiga adalah keluaran atau output. Yang pertama yaitu peserta dengan kompetensi tertentu, merupakan suatu yang dijadikan tujuan pembelajaran. Kompetensi yang dicapai diharapkan sesuai dengan tujuan. Materi yang terakhir yaitu belajar sebagai suatu proses. Proses adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan. Fase-fase dalam belajar ada 3. Yang pertama yaitu fase informasi atau tahap pemberian materi. Yang kedua yaitu fase reformasi atau tahap perubahan materi. Dan yang ketiga yaitu fase evaluasi atau tahap penilaian materi. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf setulus-tulusnya, dan jika ada kelebihan berarti itu semata-mata dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.